Ya teman-teman sekalian, satu-satunya orang yang mendapatkan julukan Aminul Ummah. Aminul Ummah ini yang kita sudah katakan orang yang terpercaya, dan ini tadi saya bilang dalam Durus wal Ibar yang pertama, kalau Islam diutus untuk itu. Saya akan sebutkan kisahnya nih, bagaimana kisahnya dia mendapatkan julukan itu. Teman-teman sekalian, ada sebuah kejadian, pernah Nabi Muhammad SAW mengutus surat ke wilayah Najran. Najran ini wilayah terkenal sekali dengan agama Nasraninya, dan kuat sekali agama Nasrani. Mereka juga sangat tahu dalam Injil kalau akan keluar Nabi terakhir. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus kepada mereka surat, nih ngajak masuk Islam. Waktu tiba surat Nabi Muhammad SAW ke wilayah Najran, maka orang-orang Najran mengutus, khilaf di antara ahli sejarah. Ada yang mengatakan dari 14 orang sampai 60 orang. Banyak sekali khilaf di antara mereka jumlahnya, tapi yang jelas kita anggap jumlah mereka 60 orang. Tapi yang disebutkan namanya pimpinan-pimpinan mereka seperti ya, Al-Aqib, ini adalah pemimpin mereka, kepala sukunya. Ada Sayyid, ini adalah Amir Safar mereka, disebutkan dalam buku. Dan Abul Harith, ini uskup mereka, pendeta mereka, yang paling faham ya, pada saat itu Injil. Datanglah mereka kepada Nabi SAW, kemudian mereka waktu masuk itu pakai baju, karena Najran ini wilayah kaya, kerajaan Bizantium, terkenal sekali kekayaan-kekayaan mereka. Datanglah mereka menggunakan baju-baju dari sutra, mewah, tangan mereka penuh, jari-jari mereka dengan cincin-cincin emas. Datang. Waktu mereka datang, mereka langsung ditunjuk menanyakan mana rumah Nabi SAW. Mereka datang ke rumah Nabi SAW, mereka ketuk, Nabi nggak bukain. 2 kali, 3 kali, manggil, hai Muhammad, kami dari Najran, kami yang engkau undang. Nabi SAW tidak temui. Sampai mereka hanya jenuh, karena sudah lama Nabi nggak keluar. Mereka tanya, siapa? Ada kebetulan sahabat lewat, siapa yang kira-kira yang dekat dengan Nabi kalian nih? Kata mereka, yang terdekat adalah mertuanya, kedua mertuanya Abu Bakar dan Umar, dan ada anak mantunya Ali dan Utsman. 4 orang ini masyhur. Datanglah kepada mereka, datanglah mereka. Mereka musyawarah, tanya Abu Bakar, tanya Umar, tanya Utsman, tanya Ali, ini apa nih masalahnya? Kenapa kami diundang tapi Nabi kalian tidak mau temui? Waktu itu Ali bin Abi Thalib jeli melihat ternyata penampilan mereka sangat mewah. Baju-baju sutra, cincin emas semua dipakai. Memang terlalu seperti kerajaan, orang-orang kerajaan yang datang. Kata Ali, kemungkinan Nabi SAW tidak mau temui kalian karena pakaian kalian. Coba ganti bajunya. Ganti bajunya, lepas perhiasan kalian emas ini, baru nanti coba kalian ketuk kembali rumah Nabi SAW. Mereka ikutinlah. Mereka buka semua, mereka pakai baju, beli bajunya kaum muslimin di Madinah. Baju yang sederhana dipakai sama mereka, cincin emasnya semua dibuka. Kemudian mereka baru ketuk. Waktu mereka ketuk, Nabi SAW bukain. Lalu ditemui oleh Nabi SAW. Karena tadi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada mereka, kalau mau bertemu dengan saya bukan begini caranya. Karena juga ada sebagian pendapat ulama mengatakan kemungkinan orang-orang Najran ini sempat sepakat. Kita uji nih, benar nggak dia Nabi? Caranya, perlihatkan yang termewah dari pakaian kalian. Nabi SAW Nabi, punya wahyu, tahu gitu kan. Selain pribadi beliau memang tidak suka yang begitu bermewah-mewahan berlebihan, juga memang ada wahyu yang menyampaikan. Ringkas cerita, ditemuilah mereka oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tawarkan Islam, bacakan Al-Quran, mereka masih nolak. Mereka nggak mau, gitu kan? Enggak, kami tetap dengan keyakinan kami lah, gitu kan? Lalu Nabi SAW memberikan kesempatan, apa yang kalian mau tanya dengan saya? Silakan tanya. Mungkin ada ciri Nabi terakhir yang kalian tahu. Maka yang terjadi adalah orang-orang Najran, pendetanya tadi Abul Harith bertanya, baiklah, saya akan tanya kepada Muhammad, siapa ayahnya Musa? Maka kata Nabi SAW, Imran. Ya. Lalu ditanya, ayahnya Yusuf? Kata Nabi SAW, Yaqub. Lalu kata dia, lalu ayah anda siapa? Kata Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ternyata di dalam kitab Taurat dan Injil itu disebutkan semua, termasuk ayahnya Nabi SAW dan kakeknya. Gitu kan. Maka pada saat itu, dia bertanya, lalu ayahnya Isa siapa?
Ini yang dia ingin titik beratkan sebenarnya. Karena mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Lalu Nabi SAW menjawab pada saat itu karena datang turun ayat Al-Quran, surah Al-Imran ayat 59. Al-Imran surah nomor 3 ayat 59. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Waktu dijawab ini oleh Nabi SAW kepada Abu Harith nolak. Nggak mungkin, yang kami tahu cuman Adam saja dari tanah, kalau Isa enggak, Isa itu anak Tuhan. Baik, yang terjadi, kata Nabi SAW, kalau begitu, saya akan menyampaikan kepada kalian firman Allah yang turun. Lalu turun sambungan Al-Imran tadi 59, turun ayat, 2 ayat setelahnya, 60 sama 61. Ayat 60-nya berbunyi, Al-haqqu min rabbika falatakum minal mumtarin. Wahai Muhammad, kebenaran ini, bahwasanya Isa memang diciptakan seperti Adam yang sudah saya turunkan, itu benar. Maka jangan kau ragu, falatakum minal mumtarin. Jangan sampai kamu ragu dengan masalah ini. Jangan sampai kamu meragukan karena mereka bilang, enggak, kami enggak temukan dalam Injil. Enggak. Lalu untuk membuktikan kebenaran ini, hai Muhammad, turun ayat 61, kata Allah, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanajal la'natullahi 'alal kadhibin." Turun ayat mubahalah namanya. Mubahalah adalah metode yang digunakan dalam Islam untuk menantang orang kalau mempertahankan dirinya pada kesalahan. Ini jelas salah nih. Kemudian dia bilang tidak, saya benar. Lalu dia mau coba menyampaikan kesalahannya, maka ditantang mubahalah. Apa itu mubahalah? Kata Allah, kalau seandainya ada orang di antara mereka membantahmu dalam hal tersebut, kalau Isa diciptakan memang dari tanah seperti Adam, sementara mereka tidak punya ilmu, mereka nggak tahu, cuma tebak-tebak saja. Katakanlah, hai Muhammad, ayo kita sekarang bermubahalah dengan cara mendatangkan anak-anak kita masing-masing. Kami akan memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, kami sendiri dan juga kalian juga sendiri. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Saya datang dengan istri dan anak-anak saya, kemudian kalian juga lakukan itu. Kebetulan pimpinan-pimpinan tadi, si Abul Harith ini pendeta ini, kemudian ada kepala sukunya tadi, ada Amir Safar Said, ada kepala sukunya juga tadi. Itu semuanya datang, si Aqib tadi. Kemudian mereka juga datang dengan keluarga-keluarganya. Kata Nabi SAW, ayo kita kumpul, sebagaimana Allah bilang, saya bawa anak istri saya, kemudian kalian juga sama. Lalu kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, siapa yang benar menangkan dan siapa yang salah turunkan laknatmu. Mubahalah namanya. Karena ini mempertahankan, sudah dibacakan Al-Quran, sudah diundang, dan mereka sudah diberikan surat, lalu mereka juga datang, dijelaskan juga Islam itu. Ternyata mereka masih menolak. Dan Abul Harith ini dalam beberapa asal juga disebutkan sebenarnya tahu kalau ini kebenaran. Cuma dia merasa berat saja mau mengikuti gitu kan. Kayak merasa nanti wibawanya tercoreng. Jadi masih ada unsur duniawi. Maka Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Banyak sekali dalil yang menjelaskan kepada kita hadis-hadis sahih bagaimana bentuk mubahalah itu. Dan antaranya adalah riwayat dikatakan Nabi SAW mengajak pada saat itu Hasan dan Husain digendong cucu beliau radhiyallahu anhuma ajma'in, radhiyallahu anhuma, kemudian Fatimah juga radhiyallahu anha datang di belakang punggung Nabi SAW. Tapi dalam riwayat ini Nabi SAW dalam riwayat ini khusus tidak mendatangkan istrinya. Dalam beberapa asar yang lain sesuai dengan firman Allah mendatangkan istrinya. Kemudian Nabi SAW bersama dengan orang-orang Najran ini menuju ke sebuah tempat padang pasir yang luas, dan di situ ada gunung, di dekat gunung, tapi tidak disebutkan gunung apa. Lalu Nabi SAW mulai mengambil posisi yang berhadapan dengan mereka.
Pada saat itu sudah akan terjadi, gitu kan? Tiba-tiba saja langit menjadi gelap dan seperti ada lingkaran asap hitam yang besar sekali berputar di atas gunung yang ada di dekat Nabi antara Nabi SAW dengan mereka. Jadi seakan-akan memang ada azab yang siap turun pada saat itu. Maka melihat kejadian tersebut, seluruh orang Najran ketakutan mereka. Lalu musyawarah, kata Abul Harith sama Akib, setelah mereka musyawarah, mereka berkesimpulan ini nggak bisa. Kalau dia betul Nabi, berbahaya nih. Kalau dia Nabi, maka kita kena laknat, bukan cuma kita, sampai anak keturunan kita semua kena laknat. Bahkan bulu di badan kita ataupun kuku kita ini akan semua gugur, hancur. Kalau kena laknat, ini mubahala bukan main-main kalau sudah Nabi, gitu kan? Maka mereka pun minta kepada Nabi SAW, sudahlah Muhammad, kami tidak mau bermubahala, tapi kami ya ikut dengan hukummu. Bukan masuk Islam ya, masuk Islam tidak mau, tapi kami mau ikut dengan hukummu. Kata Nabi SAW, kalau kalian tolak Islam, kalian harus bayar jizyah. Kalau kalian tolak, maka terjadi peperangan. Maka mereka bilang, kami pilih jizyah. Maka Nabi SAW pun pada saat menentukan jizyah dari mereka. Nah, pada saat Nabi SAW menentukan jizyah, kebetulan karena banyak sekali. Ini satu Najran, satu negeri besar. Setiap kepala harus bayar. Diambil oleh pemberian sebagai upeti. Kata Allah, hatta yu'tul jizyah jadi hum saghirun, sampai mereka membayar jizyah sementara mereka itu terhina karena menolak kebenaran. Karena banyak, maka kata ya Akib dan Abul Haritha, pimpinan mereka dengan juga pendetanya, ya, uskupnya mengatakan, "Hai Muhammad, utuslah kepada kami orang yang paling kamu percaya, karena ini tidak main-main ini. Ini jizyah ini besar sekali. Harus orang yang amanah benar." Gitu kan? Maka keluarlah hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, la'abba'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Saya pasti akan, demi Allah saya akan utus kepada kalian seorang laki-laki, bukan cuma amin, tapi haqqal amin. Di atasnya amin itu, di atasnya orang yang terpercaya. Pimpinannya orang terpercaya, pimpinannya orang amanah, pimpinannya orang wibawa, pimpinannya segala-galanya, gitu kan? Orang yang jujur. Lalu beliau mengatakan, fastashrafa lahu ashabu Rasulullah SAW. Maka semua sahabat waktu itu mengangkat kepalanya, ingin ditunjuk oleh Nabi SAW, karena ini dapat julukan amin haqqal amin, aminan haqqal amin, gitu kan? Sampai Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, saya tidak berharap jabatan kecuali pada saat itu juga, ingin sekali, karena ini luar biasa dapat julukan. Saya pun sengaja meninggikan tubuh saya, padahal Umar sudah tinggi radhiyallahu anhu. Beliau sengaja tinggikan lagi badannya supaya Rasulullah SAW tunjuk. Tapi apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, faqal kum ya Aba Ubaidah bin Jarrah, berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Falamma qama qala Rasulullah SAW, hadha aminu hadhil ummah. Waktu Abu Ubaidah berdiri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, inilah pimpinan orang terpercaya dari umat ini. Maka ini sebab kenapa ada julukan amin hadhil ummah.